Atlantis Part kedua. Sebelumnya, video ini hanyalah sebuah sajian dari beberapa kumpulan teori yang beredar, dan bukanlah sebuah kebenaran mutlak yang harus diyakini. Pertanyaan pertama, jika Atlantis merupakan sebuah peradaban yang amat maju saat itu, apakah ada data saintifik berupa jejak peninggalan ataupun literatur kuno yang setidaknya menunjukkan ataupun menyinggung bahwa Atlantis itu benar-benar ada? Maka jawabannya, sampai saat ini belum ditemukan literatur kuno yang menyebutkan adanya Atlantis selain daripada apa yang disebutkan Plato dalam bukunya. Mengapa? Hal ini disebabkan karena sumber dan catatan sejarah mengenai Atlantis yang sampai kepada kita hanya sedikit saja, dan hanya apa yang disebutkan Plato dalam bukunya. Sedangkan sisanya bisa saja terbakar dalam pemusnahan jutaan buku, papyrus, dan juga catatan-catatan peninggalan Yunani kuno yang dilakukan Julius Caesar di Alexandria pada tahun 48 sebelum Masehi. Meskipun pada akhirnya perpustakaan tersebut dibangun kembali, akan tetapi itu tidak bertahan lama karena perpustakaan tersebut kembali dihancurkan oleh Kaisar Theodosius pada tahun 351 Masehi. Pertanyaan kedua, di mana letak Atlantis? Berbagai teori bertebaran dalam banyak buku, artikel, dan jurnal. Meskipun Plato menyebutkan secara spesifik letak Atlantis ada di bagian bumi mana, akan tetapi bumi yang ditunjukkan Plato pada saat itu mungkin saja berbeda dengan bumi di zaman sekarang. Karena kita tahu bahwa pergerakan tektonik mempengaruhi perpindahan dan perpisahan pulau. Jika kita lihat dari teori yang beredar, kita punya teori Santorini yang mengatakan bahwa Atlantis berada di Pulau Sera, Yunani yang sekarang dinamai Santorini. Teori ini didukung dengan hilangnya setengah wilayah tersebut karena letusan gunung berapi yang terjadi 3.600 tahun yang lalu. Kemudian kita punya teori Merlin yang mengatakan bahwa Atlantis berada di pantai Donana, Spanyol. Didukung dengan beberapa bukti seperti sesuainya tempat ini dengan apa yang disebutkan Plato, dan juga ditemukannya miniatur dengan logo prajurit yang seakan-akan sedang melindungi Atlantis. Kemudian kita punya teori yang mengatakan bahwa Atlantis berada di bawah perairan Indonesia. Hal ini didukung dengan kekayaan alam Indonesia dengan tanaman, buah-buahan yang persis disebutkan Plato. Ditambah lagi, Indonesia memiliki binatang-binatang unik lebih dari 2.850 spesies. Teori yang terakhir adalah teori yang sempat saya singgung di video part pertama yang mengatakan bahwa sisa peradaban Atlantis itu berada di Mesir. Teori ini saya temukan dari beberapa artikel, makalah, dan juga tulisan-tulisan para peneliti. Nah, teori ini didasari dengan beberapa argumen. Argumen yang pertama, kita tahu bahwa Plato mendapatkan informasi tentang Atlantis setelah berkunjung ke negara Mesir. Itu artinya, orang-orang Mesir kuno mengetahui informasi yang mungkin mereka dapatkan dari beberapa literatur Yunani kuno. Atau bisa jadi mereka sendirilah keturunan dari sisa peradaban tersebut. Argumen kedua, ditemukannya peninggalan sejarah yang secara rasional tidak mungkin bisa dibuat kecuali dengan teknologi yang canggih. Seperti piramid yang menjadi 7 keajaiban dunia. Juga ukiran-ukiran eksotis yang menggambarkan flora dan fauna persis dengan apa yang disebutkan Plato tentang ciri-ciri Atlantis. Jika kita lihat dalam kitab Kharidatul Ajaib wa Faridatul Gharaib, dikatakan di sana bahwa di dalam piramid terdapat ruangan-ruangan yang terbuat dari batu granit berwarna, dipenuhi permata berharga, patung-patung aneh, alat-alat dan senjata mewah yang dicat dengan mantra-mantra, sehingga senjata tersebut tidak mudah berkarat. Bahkan terdapat kaca yang ketika ditekuk tidak pecah, dan masih banyak lagi disebutkan dalam kitab tersebut. Argumen ketiga, Plato menyebutkan bahwa kota Atlantis itu dikelilingi lautan, dan pada faktanya, sebagian negara Mesir ternyata dahulunya merupakan laut dangkal. Hal ini sebagaimana terreportase oleh perkataan Herodotus yang mengatakan tidak ada yang bisa dilihat di balik Danau Moris. Jarak danau dan tepi laut setara 7 hari perjalanan. Danau Moris yang disebutkan Herodotus ini adalah Danau Korun yang sekarang bisa kita saksikan. BTW, saya udah pernah pergi ke sana dan ini videonya. Jadi ini adalah Danau Korun yang disebutkan oleh Herodotus. Dahulunya gak ada sama sekali daratan, teman-teman. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa danau ini dahulunya adalah laut dangkal. Bukti lainnya adalah ditemukannya fosil hewan sapi laut di tengah gurun pasir Bani Sueb, Mesir. Hal ini membuktikan bahwa sebagian negara Mesir dahulunya adalah laut dangkal, dan ini adalah gambar sungai Nil yang dahulunya merupakan laut dangkal. Ditambah lagi, para peneliti seperti Charles Berlitz dalam bukunya pernah memasukkan kamera ke dalam bongkahan batu-batu piramid. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan kilatan-kilatan cahaya berupa gas, kristal, dan ditemukan di dalamnya air berwarna hijau. Persis seperti air laut. Itulah teori bahwa sisa peradaban Atlantis berada di Mesir. So, dari teori yang beredar ini, kalian lebih setuju teori yang mana nih? Semoga bermanfaat. Hazza wallahu a'lam.